Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Firqatun Najiyah, dan kita masuk pada bab macam-macam dari syirik kecil. Di sini mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan syirik kecil adalah setiap perantara yang mungkin menyebabkan kepada terjadinya syirkul akbar, syirik besar. Ia belum mencapai tingkat ibadah, tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam, akan tetapi dia termasuk dari dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang masalah dosa, maka dosa terbesar dalam hidup manusia adalah ketika seseorang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Karena sekecil-kecilnya syirik tetap sebesar-besarnya dosa di antara dosa besar. Jadi sekecil-kecilnya syirik, dosanya itu jauh lebih besar dibandingkan dosa zina, dosa khamar, dosa judi, dan begitu seterusnya. Kenapa demikian? Karena kesyirikan itu adalah kejahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat bagaimana para nabi takut akan dosa ini, dan dosa kesyirikan ini pasti akan berlaku, bahkan kepada orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat sekalipun, dia masuk ke dalam ranah kesyirikan. Lah itu disebut syirkul asghar, syirik kecil. Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Rabb, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau sekelas Nabi Ibrahim saja berdoa kepada Allah bahwa dia minta kepada Allah untuk dijauhkan dari dia kesyirikan dan anak keturunannya, dan mustahil Ibrahim melakukan kesyirikan, tapi karena bahayanya dosa ini sampai-sampai Ibrahim juga mengatakan demikian, agar dijauhkan kesyirikan itu dari dirinya dan dari anak turunannya, menunjukkan bahwa syirik ini memang dosa yang teramat sangat bahaya. Walaupun dosa itu atau syirik itu jenisnya syirkul asghar, syirik kecil, apalagi syirkul akbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, di sini kita akan membahas tentang macam-macam syirik kecil. Dan mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebut yang pertama kali masalah riya. Masalah riya. Apa itu riya? Melakukan sesuatu perbuatan karena makhluk dan ingin mendapatkan pujian dan juga sanjungan. Itulah riya. Taib, kita akan bentangkan masalah ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di sini,
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Tuhannya. Kemudian Rasul mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya'u. Yaqulullahu yawmal qiyamah idza jazan nas bi a'malihim idhabu ila alladhina kuntum tura'un fid dunya fangduru hal tajiduna indahum jazaa. Kata Nabi SAW, sungguh perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian semuanya adalah syirik kecil, maksudnya riya. Karena nanti pada hari kiamat, ketika memberi balasan manusia atas perbuatannya, maka Allah akan berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian tunjukkan amalan kalian kepadanya di dunia. Lihatlah apakah engkau dapati balasan dari sisi mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua dalil ini yang dipakai oleh mu'allif rahimahullahu taala cukup bagi kita memberikan sebuah keterangan tentang bahayanya sebuah dosa yang namanya syirkul asghar, riya. Apa itu riya? Kemudian apa saja bahayanya? Bagaimana cara mengobatinya? Dan bagaimana kisah-kisah para ulama salaf ketika mereka menjauh daripada riya? Inilah ringkasan pembahasan yang kita akan bahas di sore hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa riya itu lawan daripada ikhlas. Dan ikhlas itu sesuatu yang berat bagi seorang hamba. Sampai-sampai dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ma 'allajtu syai'an asyad 'alayya min niyyati. Innaha tataqallab 'alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, tidak ada sesuatu penyakit yang sangat berat untuk diobati melebihi penyakit yang ada pada niatku. Kenapa demikian? Karena hati itu mudah berubah-ubah. Hati kita ini kan mudah berubah-ubah. Hari ini karena Allah, besok pun karena selain Allah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan paling sulit mengobati penyakit hati itu, maksudnya riya, karena hati kita ini mudah berubah. Hari ini karena Allah, besok karena manusia. Hari ini karena manusia, besok karena Allah. Dari sinilah maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, inilah perkara yang berat dalam hidupku, mengobati penyakit hati yang berupa riya itu. Kemudian juga ketika ditanya seorang alim namanya Al-Imam At-Tustari rahimahullahu ta'ala, ayyu syai'in asyad ala nafsi. Dikatakan kepada beliau, kira-kira sesuatu yang paling berat untuk diletakkan dalam jiwa itu apa? Maka beliau mengatakan al-ikhlas, keikhlasan. Ikhlas itu paling berat diletakkan dalam hati. Kenapa demikian? Karena ikhlas itu tidak bisa dikemukakan. Orang yang mengatakan dirinya ikhlas, sesungguhnya dia tidak ikhlas. Kan ada orang tuh mengatakan ikhlas nggak? Ikhlas, 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 masya Allah. Keras pula dia ngomong itu. Ikhlas, ikhlas. Ya. Lihat perkataan Al-Imam As-Susi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-ikhlasu faqdu ru'yatil ikhlasi. Fa inna man syahada fi ikhlasihil ikhlasa faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlasin.
Ikhlas adalah hilangnya perasaan memandang bahwa dirinya sudah ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah menghilangkan perasaan memandang bahwa dirinya sudah ikhlas. Karena barang siapa yang melihat tatkala dia sudah ikhlas bahwasannya ia adalah seorang yang ikhlas, maka keikhlasannya tersebut butuh pada keikhlasan lagi. Dari sini kita tahu bahwa orang yang mengatakan saya ikhlas itu sesungguhnya tidak ikhlas. Dan orang yang mengatakan saya ikhlas, sesungguhnya orang ini perlu diikhlaskan lagi. Karena ikhlas ini bukan ucapan kita, ikhlas itu perbuatan hati. Makanya Yusuf Ibnu Al-Husain Ar-Razi rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i ala wa kam ajtahidu fi isqatir riya'i an qalbi wa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar. Beliau mengatakan perkara yang paling berat di dunia adalah ikhlas. Betapa sering aku bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku, akan tetapi seakan-akan riya tersebut kembali muncul dalam hidupku. Ini yang ngomong Al-Imam Ar-Razi, seorang alim besar, ulama salaf. Ya. Dia mengatakan setiap hari loh aku bersungguh-sungguh menghilangkan riya itu, tapi selalu datang lagi. Kalau sekelas Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala mengatakan seperti itu, apalagi kita ini, kita siapa kan gitu. Belajar aja kurang. Tentu riya jauh lebih dekat kepada kita dibandingkan ikhlas. Masalahnya, pertanyaan pun muncul. Kenapa manusia itu paling suka dipuji orang? Kenapa paling senang? Kita kalau dipuji orang kok kayaknya senang banget gitu ya. Besar kepala, besar hidungnya. Kalau perlu ambil kaca langsung ngaca gitu ya. Ada apa dengan saya? Ini kan pertanyaan nih. Kenapa kita kok suka dipuji orang? Karena hati kita ini terpaut kepada manusia jauh lebih besar dibandingkan keterpautan hati kita kepada Allah. Itu masalahnya. Jadi ketergantungan hati kita kepada manusia itu jauh lebih besar dibandingkan ketergantungan kita kepada Allah. Itu yang menjadikan kenapa kita kalau dipuji itu saling senang sekali. Karena berhajatnya kita kepada manusia dibesarkan dibandingkan berhajatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, logika. Ya, logika saja. Kalau seandainya saya buat makanan lezat, enak, ya, kemudian saya hadiahkan kepada antum, kemudian antum kasih makanan itu kepada tamu antum, kemudian tamu ini merasa lezat makanan yang antum kasih kepadanya, kemudian dipujilah makanan itu. Sebenarnya yang memuji itu, dia sedang memuji antum atau memuji saya yang membuat makanan itu? Kan begitu logikanya kan? Ya. Saya masak, anggap saya buat rawon umpamanya. Kemudian saya hadiahkan kepada antum. Antum pula hadiahkan kepada orang. Orang yang antum hadiahi itu memuji, rawonnya enak Ustaz. Ya. Umpamanya antum, oh akhi ini rawonnya enak sekali. Masya Allah, antum pandai buat, wah luar biasa. Sebenarnya orang itu sedang memuji antum atau memuji saya itu? Memuji yang membuatnya kan? Harusnya antum ngomong, apa nih bukan buatan saya, ini buatan Ustadz. Harusnya kan begitu. Tapi antum tutupi itu. Antum tutupi, tidak mau mengatakan itu buatan orang. Antum malah katakan itu buatan saya. Berarti hakikatnya antum itu sedang berdusta. Jadi kalau ada orang memuji amalan kita, kebaikan kita, hakikatnya yang dipuji itu bukan kita tapi Allah sebenarnya. Kembali kepada Allah semuanya sebenarnya. Karena kita ini kan gak punya apa-apa.
Ya. Kalaupun seandainya kita diberikan jabatan, diberikan pangkat, diberikan kekayaan, itu kan Allah yang kasih. Kemudian tiba-tiba manusia yang lain memuji pangkat, jabatan, kekayaan kita, hakikatnya dia sedang memuji yang memberikan itu, bukan kita yang menerima. Jadi apa kemudian masalahnya? Kemudian orang itu kemudian malah lebih cenderung menyembah manusia dibandingkan menyembah Allah. Orang ria itu kan menyembah manusia sebenarnya. Loh, kita yang menciptakan Allah, kenapa kita kemudian menyembah manusia? Jangan menyembah manusia. Manusia itu tidak punya apa-apa. Bahkan ini ada ucapan yang sangat dalam kata para ulama. Ketika manusia memuji kita itu, hakikatnya bukan kita yang dipuji, tapi casingnya yang dipuji itu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita di hadapannya. Jadi yang dipuji itu bukan kita, tapi penutupnya. Kita ini ditutup oleh penutup, oleh Allah, sehingga aib kita tidak terbongkar. Coba kalau seandainya aib kita dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla, kira-kira ada yang memuji kita? Nggak ada. Nggak ada orang. Bahkan kalau seandainya setiap dosa itu ada baunya, mungkin orang tidak akan duduk di samping kita, ikhwan. Tetapi Allah itu salah satu namanya adalah As-Sittir. Innallaha sittirun yuhibbu sitra. Allah itu sittir, maha penghalang, yang menghalangi aib-aib kita sehingga tidak tampak di hadapan manusia lainnya. Kalau seandainya aib kita ini kemudian dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penghalangnya, sehingga manusia tahu semua aib kita, nggak ada satu manusia menghormati yang lainnya. Jadi ketika manusia memuji kita itu, hakikatnya yang dipuji itulah sitrullah, penghalang Allah sebenarnya, sehingga aib kita tidak nampak di hadapan manusia. Sebab kalau nampak nggak ada orang muji kita. Makanya mulianya manusia di hadapan manusia yang lain itu karena Allah masih menutup aib kita. Itu intinya. Kalau Allah sudah tidak menutup aib kita, nggak ada kemuliaan kita di hadapan manusia yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah bahaya daripada riya, dan juga bahaya riya di dunia. Karena begini, ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang beramal untuk manusia itu pasti akan lelah hidupnya. Orang yang beramal kepada manusia itu sebenarnya dia telah melelah-lelahkan hidupnya. Karena percuma. Coba saya analogikan seperti ini. Saya bangun pesantren, bangun masjid. Antum datang kepada saya, Ustaz, saya nyumbang 100 juta untuk pembangunan masjid, Ustaz. Saya katakan alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan. Saya doakan seperti itu. Kalau antum niatnya riya, tentu ucapan syukran jazakumullah khairan itu masih kurang. Harusnya lebih daripada itu. Harusnya Ustaz itu janganlah syukran jazakumullah khairan saja. Kalau perlu ditulis juga di grup. Kan begitu ya? Telah menyumbang si fulan 100 juta ke masjid saya ucapkan demi semoga begini. Supaya orang grup tahu. Itu kan susah hatinya kan. Ketika kemudian harapan yang menyumbang supaya mendapatkan pujian yang banyak bukan dari saya sebagai ustaz, tapi kalau bisa orang semua tahu, rupanya tidak tercapai gitu ya. Akhirnya kan nggak puas dia. Kalau tahu begini saya nggak mungkin nyumbang banyak-banyak kan begitu. Ngapain saya sumbang 100 juta? Bagus 10 juta saja. Karena pujiannya tak panjang itu bahasanya ya. Coba kalau panjang besok nyumbang lagi. Jadi orang yang ria itu tersiksa hatinya, ikhwan. Karena keikhlasannya diuji dengan pujian. Kalau dipuji senang dia, kalau tidak dipuji nyesal dia jadinya. Tersiksa jadinya. Tapi orang yang ikhlas itu adalah orang yang hatinya tidak akan berubah. Mau dipuji ya tetap seperti itu, mau dicela ya tetap seperti itu. Itulah orang ikhlas. Dia menyamakan antara pujian dan celaan. Bagi dia sama saja. Anda memuji saya silahkan, tidak memuji pun tidak ada masalah.
Tapi masalahnya berat menyeimbangkan pujian dan celaan itu. Karena fitrahnya manusia itu umumnya kalau dipuji besar kepala, kalau dicela pula merasa rendah kepalanya. Nah, itulah manusia seperti itu. Makanya kenapa mengobati penyakit hati itu sangat sulit ria ini. Untuk menanamkan keikhlasan itu berat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita tahu hakikat orang yang kita ambil pujiannya itu, kan kalau kita beramal kemudian mengharap orang memuji kita, hakikatnya kan kita sedang meminta belas kasihan dari dia supaya dia memberikan pujiannya kepada kita. Tahu nggak orang-orang yang kita harapkan pujiannya itu, mereka itu makhluk yang lemah, makhluk yang fakir. Dia sendiri minta pujian orang lain. Dia sendiri minta pujian orang lain. Kalau seandainya manusia itu tahu kita ini sedang melakukan sesuatu untuk dia, maka jatuhlah pamor kita di hadapannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita sedang beramal kepadanya, maka Allah pasti akan mengangkat derajat kita. Itulah bedanya. Ya, bisa dipahami kalimat saya. Jadi kalau seandainya kita ini beramal nih, dalam hati kita kan amalan kita supaya orang itu muji kita kan. Orang itu kan tidak tahu kalau tujuan kita itu beramal untuk dia, supaya dia muji kita, ya, dengan kebaikan kita. Seandainya dia tahu kalau kita ini sedang beramal untuk dia supaya dapat pujian dia, berarti kita di mata dia itu rendah karena kita sedang bekerja untuk dia. Tapi kalau kita beribadah, bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu kita sedang beribadah kepadanya, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Itulah bedanya bekerja kepada manusia dengan bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau antum bekerja kepada saya anggap antum lebih rendah daripada saya, kan begitu logikanya. Antum jadi pembantu saya, berarti derajat antum itu di bawah saya. Antum jadi pelayan saya, berarti saya bosnya. Ya, jadi antum jatuh di mata manusia. Tapi kalau antum beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, antum tidak jatuh di mata Allah, tapi antum diangkat derajatnya. Itulah yang ikhlas tuh. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita akan memerinci tentang bahaya-bahayanya dulu. Apa sih bahayanya ria itu? Baru kita masuk bagaimana cara mengobatinya. Yang pertama, bahaya ria itu sebutkan oleh para ulama. Bahaya ria adalah asyaddu fatkan, ar-riya'u akhtaru 'alal muslimin minal masihid dajjal. Yang pertama, ria itu lebih bahaya dibandingkan fitnah dajjal. Bayangkan, sebesar-besar fitnah kata Rasul, sejak diciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan adalah fitnah dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih bahaya. Sejak Adam diciptakan sampai kiamat dikiamatkan melebihi fitnah dajjal. Tapi Nabi SAW pernah mengatakan ada fitnah yang jauh lebih besar daripada fitnah Masih Dajjal. Pada Rasulullah SAW di hadis yang lain mengatakan tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan Dajjal kan. Ini ada fitnah yang jauh lebih bahaya dibandingkan fitnah Dajjal. Apa itu? Ria. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bima huwa ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masihid dajjal asyirkul khafi an yakumar rajulu fayusalliya fayuzayyan salatahu fayuzayyinu salatahu lima yara min nadarir rajuli. Kata Nabi SAW, maukah aku habarkan kepada kalian sesuatu yang aku takutkan menimpa kalian di sisiku melebihi fitnah al-masihid dajjal. Kemudian Rasul mengatakan syirik yang terselubung dalam dada. Contohnya seperti seseorang yang sholat kemudian dia baguskan sholatnya karena ingin dipandang manusia. Pertanyaannya, kenapa syirik kecil ria lebih ditakuti Nabi SAW dibandingkan fitnah dajjal? Apa alasannya?
Maka ulama menjelaskan karena fitnah Dajjal itu sesuatu yang tidak ada kesamaran. Jelas fitnahnya. Bahkan kalau ada Dajjal muncul di zaman sekarang itu nampak orangnya. Karena ada tulisan di dahinya kafaro, kafir. Kemudian fisiknya jelas, buta sebelah. Kemudian betisnya merenggang. Dijelaskan sifat-sifatnya. Tidak ada yang samar Dajjal itu. Ya. Cuman karena Dajjal itu punya kesaktian, sehingga buruknya fisik itu tertutup dengan kesaktiannya. Sebenarnya Dajjal itu tidak sakti. Kalau dia sakti, dia bisa mengobati penyakit buta sebelahnya, kan gitu ya. Kalau memang Dajjal itu sakti, harusnya dia bisa mengobati dirinya. Minimalnya dia robahlah mukanya yang tadinya buta sebelah jadi melihat semuanya, kan gitu. Tapi Dajjal tidak bisa mengobati. Dirinya sendiri tidak bisa mengobati. Padahal kalau dia ngomong sama langit, hujan-hujan. Kalau dia ngomong sama bumi, tumbuh-tumbuh. Ya. Tapi dia tidak bisa mengobati akwarnya itu, buta sebelahnya itu. Dan bengkok betisnya itu. Dan tidak bisa menghapus kalimat kafir di dahinya itu. Menunjukkan bahwa itulah kelemahan Dajjal. Dan itu menunjukkan Dajjal itu bukan Tuhan. Cuman mengaku Tuhan. Ya. Tetapi kan fitnah Dajjal jelas gitulah. Lah ria ini tidak jelas, samar-samar. Itulah yang menjadikan Rasul takut. Karena tidak ada seorang muslim di permukaan bumi yang mengucapkan 2 kalimat syahadat kecuali terhinggapi penyakit ria ini. Sebutkan siapa yang selamat dari? Tidak ada, hatta para ulama sekalipun. Mereka saking takutnya sampai-sampai mereka berusaha berijtihad supaya jangan terkena penyakit ini. Sampai-sampai ada seorang ulama, ya, namanya Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala. Dikatakan kepada Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, beliau sangat memuji, aku tidak pernah melihat orang yang paling zuhud, yang paling ikhlas melebihi Ibrahim ibn Adham. Kemudian diceritakan, jadi seorang laki-laki, bukan Ibrahim ibn Adham, namanya Bishr al-Hafi. Saya lupa. Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala. Jadi seorang laki-laki ingin berjumpa dengan Bishr al-Hafi rahimahullahu ta'ala. Namanya Hamzah ibnu Dahqan. Hamzah ibn Dahqan ini satu hari ingin berjumpa dengan Bishr al-Hafi. Dan Bishr al-Hafi ini ma'ruf seorang ahli ibadah, seorang yang sangat zuhud sekali. Lah Hamzah ini mengatakan kepada Bishr, ya Bishr, aku ingin satu hari kumpul bersamamu. Ya, berbincang-bincang soal agama, tanya jawab, meminta nasihat dan begitu seterusnya. Kata Bishr al-Hafi, la ba'sa, tidak ada masalah. Kira-kira kapan kau mau datang ke sini? Tentukan harinya, bulannya, tahunnya. Saya akan siapkan waktu untukmu. Kata Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala. Rupanya diam-diam Hamzah ibn Dahqan ini kemudian pergi menemui Bishr al-Hafi. Dan ketika itu Bishr al-Hafi masuk ke dalam masjid, kemudian sholat dalam mihrabnya. Kemudian Hamzah ibn Dahqan pun masuk tanpa sepengetahuan Bishr. Bishr al-Hafi tidak tahu kalau ada Hamzah ibn Dahqan ini. Rupanya kata Hamzah, demi Allah, ketika selesai sholat, aku perhatikan Bishr al-Hafi ini sedang sholat. Kemudian aku tunggu sampai selesai sholat. Kemudian selesai sholat, dia pun mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian berdoa dan aku tahu isi doanya. Apa doanya? Yang pertama, Bishr al-Hafi berdoa, Allahumma innaka ta'lam fawqa arshika anna dhulla yaqsudu bidhulli adamu syuhrah ahabbu ilayya minas syaraf. Pertama dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu dari atas arsmu sana, sesungguhnya ketidakterkenalan, maksudnya popularitas. Ya, kalau aku tidak terkenal, tidak populer,
itu jauh lebih aku cintai dibandingkan kepopuleranku. Kalau bisa jangan tahu siapa aku. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allahumma innaka ta'lam fawqa arsyika annal faqra ahabbu ilayya minal ghani. Ya Allah, jika engkau tahu, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu dari atas arasmu sana, sesungguhnya kefakiran jauh lebih aku cintai dibandingkan kekayaan. Kemudian yang ketiga kata Bishr al-Hafi, Allahumma innaka ta'lam fawqa arsyika anni la uthiru alayya hubbaka syai'an. Dia mengatakan, ya Allah, engkau tahu dari atas arasmu sana, sesungguhnya tidak mungkin kecintaanku kepadamu tergantikan oleh siapapun. Ketika Hamzah ibn Dahqani mendengar 3 doa yang dipanjatkan oleh Bishr al-Hafi, tiba-tiba dia menangis. Lah Bishr al-Hafi ini kan ketika berdoa, ketika sholat, dia tidak tahu kalau ada orang di belakangnya. Tiba-tiba dia mendengar tangisan di belakangnya. Apa kata Bishr al-Hafi? Dia berdoa lagi yang keempatnya dan mengatakan, Allahumma innaka ta'lam anni law a'lamu anna hadha huna lam atakallam. Dia mengatakan, ya Allah, engkau tahu di atas arasmu sana, kalau seandainya aku tahu ada manusia di belakang, tentu aku tidak akan berbicara seperti ini, katanya. Tidak mungkin saya berdoa sampai dia dengar itu. Tentu aku akan berdoa dalam hatiku gitu. Lihat bagaimana para ulama ini, ya, saking takutnya amalan ibadahnya diketahui manusia itu, sampai dia mengatakan seperti itu. Kalau aku tahu ada orang yang memperhatikan aku, tentu aku berusaha untuk menyembunyikannya, gitu maksudnya. Tapi kan di zaman sekarang mana? Yang ada justru mengeluarkannya, bukan menyembunyikannya. Kalau perlu orang semua tahulah bahwa yang melakukan ini itu saya, kan begitu ya. Itulah bedanya kita dengan para ulama dulu. Makanya kenapa kemudian riya ini sesuatu yang sangat dahsyat melebihi fitnah Dajjal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, disebutkan para ulama bahwa riya ini asyaddu fatkan minadh-dhi'bi fil ghanami. Riya ini jauh lebih dahsyat kerusakannya dibandingkan serigala saat menerkam seekor seekor kambing. Sebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ma dhi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah dua serigala, dua-duanya sedang lapar, diutus kepada seekor kambing. Maka apa yang terjadi? 2 serigala lapar dikirim kepada seekor kambing. Tentu kondisi kambing itu pasti akan habis dirusak oleh serigala dan dimakannya. Lah rusaknya kambing yang disantap 2 serigala yang lapar itu tidak lebih rusak, kata Rasul, daripada hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidini. Daripada apa? Daripada hirs. Hirs itu artinya semangatnya manusia dalam mencari harta dan juga mencari kemuliaan dalam agamanya. Kalimat wasyarafi lidini ini isyarat kepada riya, ya. Jadi orang-orang yang mereka saat melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian di balik amalan karena Allah itu dia berikan kepada manusia karena ingin mendapatkan kemuliaan, itu lebih bahaya dibandingkan 2 serigala lapar yang diutus kepada kambing dan disuruh untuk memangsanya. Kenapa demikian? Karena terkadang orang itu kalau mencari kemuliaan itu menghalalkan segala cara, ya kawan. Orang mencari harta di zaman sekarang kan sikut kanan, sikut kiri. Terkadang dia menzalimi, terkadang dia menyakiti, terkadang dia membunuh, ya kan? Lebih rusak tuh kadang-kadang. Ya. Kan banyak itu antara sesama pengusaha, perang antar preman gitu kan. Apa yang diperebutkan coba? Harta. Yang korban bukan 1 orang, kadang-kadang banyak orang kan gitu. Ini kan yang korban cuma 1 ekor kambing saja. Tapi kalau manusia yang kemudian rakus kepada harta, itu korbannya banyak. Termasuk juga manusia yang mereka riya karena ingin mendapatkan pujian manusia. Karena ingin mendapatkan pujian manusia. Lihat orang-orang, para pejabat tuh lah. Ya, para pejabat saja contoh, para pemimpin, para pejabat. Ya, ketika mereka
ingin supaya menang, otomatis kan mencari pujian orang. Kalau antum jadi caleg gitu kan, anggota dewan, pasti kalau kampanye itu kan keinginan antum kan dipuji orang, ikhwan. Kalau dicela orang kan antum takut tidak dipilih. Ya. Makanya ketika mencari pujian orang itu, antum akan apa? Minimalnya pencitraan lah kan itu. Entah ngasih sembako, entah apa, entah janji-janji macam-macam kan itu. Supaya dapat simpati, dapat pujian manusia bahwa antum ini orang baik, layak dipilih kan begitu. Lah untuk mendapatkan pujian manusia, supaya mereka mengatakan antum layak dipilih itu, prosesnya banyak. Kadang-kadang sewa buzzer, ya kan? Jelek-jelekin tuh lawannya. Ya. Kadang-kadang harus memfitnah lawan politiknya. Terkadang harus menyakiti lawan politiknya. Apapun cara pasti akan dilakukannya. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan kalau seandainya ada 2 serigala dikirim kepada seekor anjing, lebih dahsyat, ini tidak lebih dahsyat keburukannya dibandingkan orang yang mengejar harta ataupun kemuliaan di tengah manusia. Ini luar biasa. Lah orang ria itu seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa khuturatul ria itu adalah yudhibu barakataha, bisa menghilangkan berkah pahala, bisa meninggalkan berkah amal solehnya, bahkan menghilangkan, bukan hanya menghilangkan berkahnya, bahkan bisa menghilangkan sak pahala-pahalanya. Disebutkan dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 266, Allah mengatakan, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyatun dhi'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtarakat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Apa sih maksudnya ayat ini? Ya. Ayat ini mengatakan seperti ini. Jadi ada orang yang sudah mengumpulkan harta. Jadi dia sudah mengumpulkan harta berupa kebun kurma gitu ya, anggur, kemudian mengalir di bawah kebunnya. Kemudian setelah numpuk kekayaannya, karena dia mencari dari muda, akhirnya dia pun menua. Ketika sudah kaya tua, kemudian dia punya anak kecil. Tiba-tiba Allah datangkan azab. Allah bakar semua hartanya. Allah ludeskan. Ya. Maka apa yang terjadi? Harapannya itu tidak ada lagi untuk anak-anaknya kan. Dia sendiri hilang kebahagiaannya karena lelah letih mencari harta setelah kaya kemudian jadi miskin, dan dia tidak bisa mewariskan kepada anak-anaknya. Begitulah orang yang ria, kata para ulama. Ya, orang ria itu hakikatnya seolah-olah Anda sedang menumpuk-numpukan harta. Maksudnya menumpuk-numpuk pahala dengan banyak sholat, banyak baca Quran, banyak berzikir gitu. Tapi rupanya setelah nanti pada hari kiamat antum mau menuai pahala itu, rupanya nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena antum sudah berikan kepada manusia yang hendak meminta pujian kepada kita. Jadi nggak dapat apa-apa jadinya. Bahasa Quran itu amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Lelah letih bekerja, ujung-ujungnya masuk neraka gitu maksudnya. Nah inilah juga bahaya ria. Kemudian juga yang ketiga, yang keempat, bahaya ria itu disebutkan juga adalah sebab datangnya adab pada hari kiamat. Bahkan 3 manusia yang tersentuh pertama kali dengan neraka itu justru orang ria. Ya, di antara 3 manusia yang secara zahir itu punya amalan besar, tapi justru 3 orang inilah yang pertama kali disentuh api neraka. Apa kata Rasul dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an?
Kata Nabi SAW, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang pertama kali akan dihisab urusannya pada hari kiamat. Dalam riwayat, man tusyu'ira bihin nar, yang pertama kali disentuh api neraka. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 manusia. Pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang bersedekah, yang ketiga orang yang mengajarkan Al-Quran. Coba 3 perkara ini amalan yang luar biasa kan. Pertama orang mati syahid. Orang mati syahid itu masuk surga tanpa hisab loh ya. Yang kedua orang yang mengajarkan Quran. Rasul mengatakan sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang ketiga pakar sedekah ya. Tetapi kata Nabi SAW, 3-tiganya dimasukkan ke neraka, dan mereka lah orang yang pertama kali disentuh api neraka. Kenapa? Harusnya 3 manusia ini kan masuk surga. Kenapa pula mereka menjadi orang yang disentuh api neraka pertama kali? Karena yang satu orang yang mati syahid saat dihadapkan kepada Allah, itu kan dibuatkan layar tancap tuh. Ya. Di mana layar tancap itu difilmkan bagaimana dulu dia berjihad, berperang, nampak tuh. Bagaimana dia menghunus pedang, bagaimana dia naik di atas kuda, bagaimana dia guling-guling, bagaimana dia tertebas dan begitu sudah sampai mati syahid. Kemudian Allah mengatakan, lihat tuh filmmu tuh. Betul itu kamu? Dia mengatakan, ya itu saya ya Rabb. Dengan bangganya, itu saya wahai Rabb tuh. Ya. Itu yang jatuh, yang naik unta, yang pegang pedang, itu saya itu. Kemudian Allah mengatakan, apa yang kau amalkan di situ? Maka dia mengatakan, ustushhidtu fik, aku mati syahid karenamu ya Rabb. Lihat, itu aku yang mati syahid karenamu. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Dusta kamu. Ya. Kamu itu berperang dalam film itu supaya manusia mengatakan engkau ini seorang pahlawan, dan itu sudah ma'ruf bagimu. Akhirnya dia pun terdiam. Kata Allah, wahai malaikat, seret orang ini, masukkan ke neraka. Ya. Kemudian setelah itu didatangkan lagi seorang pembaca Quran, ditampakkan lagi layar tancapnya. Bagaimana dulu dia di dunia, murid-muridnya banyak, dia mengajar Quran, suaranya paling indah dan begitu seterusnya. Kemudian Allah mengatakan, betul itu kamu tuh. Oh ya, itu saya ya Rabb. Ya, kemudian Allah mengatakan, madza amilta fi, apa yang kau amalkan di situ? Dia mengatakan, qara'tu fikal Quran, aku baca Quran untukmu loh. Ya. Lihat bagaimana aku setiap hari lelah letih mengajarkan manusia itu untukmu ya Rabb. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, dusta kamu. Dusta, engkau mengajar Quran itu supaya orang mengatakan kau seorang qari, seorang pembaca Quran hebat, dan itu sudah ma'ruf darimu. Maka Allah memanggil malaikat, seret, masukkan dia ke neraka. Dan yang terakhir, pakar sedekah, juga sama ditampakkan di layar tancapkan tuh. Bagaimana setiap hari dia nenteng harta ke sana kemari, masuk ke yayasan panti asuhan, masuk ke masjid, masuk ke macam-macam, tidak ada tempat yang disumbang kecuali disumbang. Sampai Allah mengatakan, betul itu kamu? Oh iya Rabb, itu saya itu. Yang nenteng-nenteng harta untuk saya sedekahkan tuh, saya itu setiap hari, setiap detik, setiap bulan itu. Tidak ada tempat yang butuh sumbangan kecuali aku sedekah di situ. Kemudian Allah mengatakan, untuk apa kau bersedekah di situ? Dia mengatakan, tasaddaqtu fika ya Rabb, aku bersedekah karenamu. Tapi Allah mengatakan, kadzabta, dusta. Dusta kamu. Engkau bersedekah itu supaya orang mengatakan engkau ini seorang dermawan, bukan karena aku. Maka Allah katakan kepada para malaikat, seret, masukkan ia ke neraka. Lihat, dari sini menunjukkan 3 orang ini harusnya masuk surga. Justru orang yang pertama disentuh api neraka. Apa dosanya coba? Apakah dosanya membunuh orang? Dia tidak membunuh orang. Apa dosanya menzalimi orang? Dia tidak menzalimi orang. Dia tidak mengambil hak orang. Dosanya cuma 1. Ya, karena dia beramal bukan karena Allah. Ria, karena ingin dipuji orang. Itu yang menjadikan dia masuk neraka. Ya, makanya ini yang keempat, bahwa di antara azab bagi orang ria adalah penyebab datangnya azab. Baik, karena waktu juga yang singkat. Kemudian yang nomor 5, ria bisa mewarisi az-zul was-sighar, kehinaan dan juga kerendahan. Karena nanti pada hari kiamat Rasul mengatakan, man samma as-samma Allahu bi, wa man yura'i yura'illahu bi. Barang siapa yang memperdengarkan amalannya kepada manusia, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya kelak pada hari kiamat.
Dan barang siapa yang memperlihatkan riya karena manusia, maka Allah akan memperlihatkan tentangnya pada hari kiamat. Jadi Allah akan mempermalukan kita pada hari kiamat. Ya. Dia nyumbang itu bukan karenamu, bukan karenaku, tapi karena dia begini-begini. Malu dia di hadapan manusia kelak pada hari kiamat. Kemudian yang nomor 6, riya itu bisa mengharamkan tidak mendapatkan pahala sama sekali dan tidak dapat bagian kelak pada hari kiamat. Kemudian juga riya menyebabkan kelemahan bagi kaum muslimin. Karena Rasul mengatakan innama yansurullahu lihadhil ummah bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dari orang-orang lemahnya karena doa mereka, salat mereka dan keikhlasan mereka. Ini menunjukkan bahwa ikhlas lawan daripada riya. Berarti kalau ikhlas kuatlah umat ini, kalau riya lemahlah umat ini. Kemudian yang nomor 8, riya yazidud dhalal, bisa menambah kesesatan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali mereka sedang menipu diri-diri mereka sendiri dan mereka tidak sadar dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakitnya, Allah tambah sesatnya, gitu maksudnya. Maka orang riya itu justru menambah kesesatan dan banyak lagi. Ya, taib. Sekarang masuk bagaimana cara mengobatinya secara ringkas. Bagaimana cara mengobati ikhlas? Apakah perlu kita datang ke awal bros atau kemana gitu, ke rumah sakit, tolong dok bedah dada saya, ambil jantungnya, jangan kau pasang lagi. Ya, kira-kira hidup nggak tuh orang tuh? Matilah, nggak ada jantungnya. Ya, bukan begitu mengobati, karena mustahil mengobati riya seperti itu. Yang pertama, al-ihtimam binadharil khaliq lal makhluk. Berikan perhatian, pandang Allah, jangan pandang makhluk. Pandang Allah, jangan pandang makhluk. Kenapa kita harus memandang Allah dan tidak memandang makhluk? Karena makhluk ini fakir, Allah ini kaya. Makhluk ini bergantung kepada Allah dan Allah tidak pernah bergantung kepada makhluknya. Bahkan orang yang kita gantungi, dia pun mencari gantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu buat apa kita bergantung kepada orang yang dia sendiri mencari gantungan? Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha segalanya. Yang kedua, istiwa'udz zahir wal batin. Samakan perkara itu, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Kita beribadah saat ramai orang dan ketika beribadah saat sepi orang, samakan. Ya, jangan ketika ramai orang panjang pula rakaatnya, ya, bagus pula suaranya. Ketika sendirian ngebut pula solatnya. Kemudian tidak baca surat Al-Fatihah langsung ruku lagi. Nah, ini kan parah ini kan. Karena bukan mengejar pahala, itu ngejar rakaat namanya. Yang penting cepat selesai, rukun-rukunnya terpenuhi, soal wajib sunnahnya lewat. Jadi kalau bisa samakan antara ibadah di hadapan orang dengan ibadah ketika tidak ada orang. Kemudian yang ketiga, samakan juga al-madhi wad-dam. Samakan juga antara celaan dan juga pujian. Ingat, hati orang besar itu tidak akan berubah. Hati orang mulia itu tidak akan berubah. Bahasa ulama itu qulubul udhama la tataghayyar. Hati orang mulia itu tidak akan berubah. Ya. Mau dicela silahkan, mau dipuji silahkan. Bukan karena pujian saya terangkat, bukan pula karena celaan saya jatuh. Karena sehebat apapun manusia memuji kita, atau sehebat apapun manusia mencela kita, jangan sampai kita menjadi mulia karena pujian, jatuh pula karena celaan. Tapi samakan saja. Karena terkadang orang-orang yang memuji kita saat kita di atas, dia pula yang meletakkan tangan di muka saat kita jatuh. Lalu apa gunanya? Nggak ada gunanya jadinya. Ya, makanya samakan antara pujian dan juga celaan. Memang agak berat gitu ya, karena hati manusia itu kan cenderung ingin dipuji, itu masalahnya. Dan harus dilatih. Harus dilatih memang betul-betul. Kemudian juga yang keempat,
adamu ru'yatil a'mal. Jangan terlampau menghitung-hitung amal sendiri. Saya kan sudah sholat, saya sudah zakat, saya sudah puasa, apa lagi ya? Jangan begitu. Ya. Jangan pernah menghitung-hitung amal. Yang penting beramal saja. Kalau orang menghitung-hitung amal itu nanti cenderung riya masalahnya. Saya masih mending daripada dia. Gitu nantinya. Masih mending saya masih sholat malam, dia nggak pernah sholat malam tuh. Ya. Saya masih mending hadir di pengajian, itu nggak pernah hadir pengajian. Ngapain coba membanggakan diri? Itu riya, itu sama dengan riya itu. Ya. Kemudian juga yang nomor 5, nisyanu iqtida'i thawabil amal fil akhirah. Melupakan pahala amalan kelak pada hari kiamat. Artinya jangan berpikir bagaimana nanti, bagaimana esok. Beramal saja, gitu maksudnya. Ya. Dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga amal yang kita lakukan itu berpahala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga karena begini, ikhwatu fillah dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makhluk ini, makhluk yang kita harapkan pujiannya, memang terkadang harapan itu kita dapati. Umpamanya kita ini niat supaya antum muji saya. Kemudian saya berusaha untuk berbuat baik kepada antum. Ya. Memang hakikatnya orang yang berbuat baik pasti akan dapat pujian. Kan begitu, orang berbuat baik itu pasti dapat pujian, tidak mungkin tidak dapat pujian. Ya. Walaupun tidak semua orang berbuat baik itu dipuji orang, tapi umumnya orang berbuat baik itu pasti dapat pujian tuh. Tapi tidak semua orang berbuat baik dapat pujian. Karena ada orang yang berbuat baik dapat celaan juga. Ada orang yang mudah memaafkan, dibilang bodoh. Ya, bodoh kali, lawanlah, apa yang dimaafin katanya. Ya kan begitu. Padahal baik memaafkan itu. Ada orang yang senyum, padahal baik ingin sedekah dengan senyumnya. Dia bilang, pasti ada maksudnya senyum-senyum ini. Ngapain dia senyum-senyum? Pasti mau pinjam uang nih. Padahal tidak ada niat itu, karena senyum-senyum saja kan. Supaya ingin mengamalkan tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum kamu untuk saudaramu itu sedekah. Dia ingin mengamalkan itu, tapi orang mandangnya lain pula. Ya, kayak kisah seorang anak dengan bapak yang naik keledai dari kampung ke kampung. Kan ada kisahnya tuh. Ya. Jadi ada 2 orang, satu bapak, satu anak, bawa keledai. Ketika masuk satu kampung, bapaknya yang naik keledai, anaknya pula yang jalan kaki. Apa kata orang kampung itu? Tega betul bapak tuh katanya. Masa anaknya sudah jalan kaki katanya. Kemudian masuk ke kampung berikutnya, kata bapaknya, nak nggak bisa, saya dibicarakan orang, kau aja yang naik, aku yang jalan katanya. Kata kampung yang kedua, terbalik pula, kurang ajar betul anak tuh katanya. Masa bapaknya suruh jalan katanya. Akhirnya masuk kampung ketiga, kata bapaknya, nak kita turun aja lah, nak. Kita jalan sama-sama aja, nggak usah naik lagi. Apa kata orang kampung? Bodoh kali, punya keledai nggak ditunggangi katanya. Ya. Akhirnya masuk kampung yang keempat, kalau gitu kita tunggangi aja nah. Kata orang itu tidak kasihan sama keledai. Masa keledai kecil ditunggangi 2 orang? Orang itu pasti akan dibicarakan orang. Tidak mungkin tidak akan dibicarakan orang. Ya. Ini di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Orang kalau mengharap pujian terkadang dapat pujian. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Ya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridu al-hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Kalau Anda ingin pujian, terkadang Allah kasih pujian itu. Tapi ingat, pujian itu hanya di dunia saja. Dan Allah katakan, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Orang-orang itu tidak akan mendapatkan apapun di akhirat kecuali neraka. Lalu buat apa? Kalau di akhirat nggak dapat apa-apa masuk neraka, ketika dunia dapat pujian. Sementara usia kita ini tidak lama. Ya. Dan pujian pun hanya sebentar saja. Hanya lewat di tenggorokan, kemudian keluar, habis itu selesai. Ya. Kemudian kita mati masuk neraka, kan nggak ada gunanya tuh. Ya. Maka dari sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahwa penyakit riya ini penyakit yang bahaya. Sampai-sampai Hammad ibn Salam mengatakan, man talabal hadis li ghairillah mukira bihi. Barang siapa yang mencari hadis bukan karena Allah, maka dia akan dibuatkan makar. Maksudnya apa?
terkadang begini. Ada orang yang ketika dia di dunia ingin berbuat baik, tetapi ingin dipuji orang. Tapi ketika dia jatuh justru ditinggal orang. Ya kan? Ketika dia berbuat baik saja, oh manusia tepuk tangan sama dia, memuji dia, membesar-besarkan. Ketika dia jatuh, habis pujiannya. Coba kayak orang-orang ya, ketika dia menjabat, entah jadi jenderal, entah jadi menteri, entah jadi presiden, ketika dia menjabat, semua kebaikannya masuk media, dielu-elu, oh ini pejabat bagus, pejabat ini macam-macam lah. Ketika jatuh jadi purnawirawan, tidak menjabat, tidak jadi presiden, dihantam oposisinya. Itu presiden jelek, habis lah dia kan. Kalau ketika dia beramal menjadi presiden, menjadi menteri, itu karena Allah, insya Allah pujian itu akan langgeng. Baik ketika dia menjabat atau ketika lengser dari pejabat. Tapi kalau dia beramalnya bukan karena Allah, tapi karena ingin memuji manusia, maka manusia itu akan memuji ketika Anda di atas saja, ketika Anda di bawah, pasti manusia kembali mencelanya. Begitulah kata Hammad ibn Salamah, man talabal hadith li ghairillah mukira bihi, katanya. Siapa yang mencari hadis bukan karena Allah, maka dia akan dibuat makar dalam kehidupannya. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini juga di antara solusi. Bagaimana caranya supaya tidak jatuh kepada riya tadi. Kemudian juga yang selanjutnya al-hirsu ala kitmanil amal wa ikhfaihi. Bersemangat untuk menyembunyikan amal dan tidak menampakkan kepada manusia. Dan ini sangat berat sekali ya. Karena kalau kita melihat beberapa kisah poin yang ini, contoh saja dijelaskan Abdurrahman ibn Abi Layla, beliau sholat di rumahnya. Fa idza sya'ara, kalau dia merasakan bahwa ada seseorang yang akan melihat dirinya sedang sholat, dia langsung menyegerakan sholatnya, kemudian nama ala firashihi, dia pun pura-pura tidur di atas kasurnya. Jadi kalau dia sholat nih, adalah keluarganya, entah saudaranya, entah kerabatnya, entah keponakannya gitu, mungkin terbangun dari malam, takut kalau dia seandainya ketahuan sedang sholat, dia segerakan sholatnya, kemudian salam, langsung pura-pura tidur. Bahkan dia sengaja mengorok-ngorokkan tidurnya supaya orang menyangka orang itu paling banyak tidurnya, katanya. Padahal dia orang paling banyak sholat malamnya. Nah, kalau ucapan itu kepada kita betul paling banyak tidurnya kan itu. Gitu ya. Tapi lihat bagaimana para ulama itu menyembunyikan amalnya sedemikian sampai pura-pura tidur loh. Ya. Sampai-sampai ada ulama itu kalau membaca Quran, kemudian lewat orang, itu Qurannya pura-pura ditutup sama sorbannya supaya orang tidak tahu dia sedang membaca Quran. Bahkan ada seorang alim sedang mengajar, kemudian datang kepada ayat-ayat soal azab neraka, dia pun sedih, hampir menangis. Kemudian dia berusaha untuk kemudian pura-pura bersin. Ketika ditanya ketika murid-muridnya bertanya, maka dia mengatakan aku sedang flu, katanya. Padahal sedang menangis dia. Begitulah ulama menyembunyikan amalnya, karena bagaimanapun ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, bahwa menyembunyikan amal itu salah satu terberat bagi kehidupan kita, tetapi itu pula menjadi obat terbesar dalam memerangi riya. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan riya ini panjang sekali ya. Tidak bisa sekali dua kali pertemuan, tapi mungkin bisa kita cerna dari pembahasan kita dari awal sampai akhir betapa bahayanya penyakit riya ini. Semoga kita dihindarkan dari penyakit riya dengan doa yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam. Aku berlindung kepadamu ya Rabb dari kesyirikan yang aku ketahui atau kesyirikan yang tidak aku ketahui. Bacalah doa ini selepas sholat wajib. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan doa ini dibaca selepas sholat wajib. Masukkan dalam zikir sholat. Ya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika bima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui atau dari kesyirikan yang aku tidak ketahui. Ya, itu salah satu juga obat supaya kita terhindar dari kesyirikan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.